Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is May Anjani Amsi from English Education Department 2018, and today in this video I will add my final test from Meminda Miftah Awaliyah. English for specific purpose atau bahasa Inggris untuk tujuan khusus adalah suatu pendekatan baru dalam pengajaran dan penggunaan bahasa Inggris untuk bidang dan kajian khusus yang sesuai dengan kebutuhan bidang ilmu dan profesi pengguna bahasa Inggris tersebut. Bidang ini dan profesi tersebut misalnya bahasa Inggris untuk ilmu hukum, kedokteran, teknik mesin, ekonomi, atau maritim, dan lain sebagainya. Robinson selanjutnya mengatakan, her ESP is generally used to refer to the teaching and learning of a foreign language for a clearly utilitarian purpose of which there is no doubt. Dengan demikian, pengajaran bahasa Inggris untuk tujuan khusus, English for specific purpose atau biasa dikatakan dengan ESP ini mempunyai pendekatan dan asumsi yang berbeda dengan general English. Misalnya, tujuan ESP adalah agar mahasiswa mampu menguasai bahasa Inggris pada bidang yang mereka pelajari. Misalnya, mahasiswa kimia, maka mereka harus memahami bahasa Inggris untuk kimia. Atau jika mereka mahasiswa teknik, mereka harus mengetahui bahasa Inggris untuk teknik. Atau jika mereka bekerja di perhotelan, maka mereka harus menguasai bahasa Inggris perhotelan. Jika mereka mahasiswa maritim, maka mereka harus menguasai bahasa Inggris maritim. ESP umumnya digunakan pada pengajaran bahasa asing untuk kegunaan tertentu. Pada bidang ilmu dan profesi tertentu, tujuan ini umumnya dipahami sebagai manfaat dalam peran bahasa Inggris itu sebagai alat komunikasi, baik lisan maupun tulisan. Maka dari itu, ESP adalah suatu pendekatan pengajaran bahasa Inggris yang mempunyai persepsi desain, yang mempunyai pendekatan persepsi, desain, materi, evaluasi, dan tujuan yang berbeda. Materi ESP mengacu pada kebutuhan mahasiswa, student needs, dan pengguna lulusan itu sendiri. Hal senada juga dikatakan oleh Donut tentang definisi dan konsep ESP. Dia berpendapat, ESP courses are tools where the syllabus and materials are determined in all essentials by prior analysis of the communication need of the learners. Pendapat Donut mengindikasikan bahwa materi dan silabus serta tujuan ESP harus dirancang dan dikembangkan berdasarkan kebutuhan mahasiswa dan pengguna lulusan, karena mahasiswa baik ketika mereka kuliah maupun ketika mereka akan bekerja. Materi ajar atau bahan ajar harus sesuai dengan kebutuhannya. Jadi, pendekatan ESP adalah pendekatan dari awal ke atas, bottom up approach. Dengan uraian di atas, hal ini dapat disimpulkan bahwa ESP adalah bukan suatu produk baru, tetapi sebuah pendekatan dalam pembelajaran bahasa Inggris yang berbeda dengan bahasa Inggris umumnya. ESP merujuk pada pembelajaran bahasa Inggris yang berorientasi kebutuhan khusus pembelajar sesuai dengan bidang ilmu dan pekerjaan. Materi ESP berbasis dan dikembangkan berdasarkan analisis kebutuhan. Yang kedua adalah karakteristik English for specific purpose. Sebagai suatu pendekatan baru dalam pembelajaran bahasa Inggris,
ISP memiliki ciri dan karakteristik yang berbeda dengan pembelajaran bahasa Inggris umum, General English. Karakteristik ini tentu juga berbeda secara jelas dan signifikan dengan pembelajaran bahasa Inggris yang lain seperti English as a second language atau English as a foreign language. Beberapa ahli ISP memberikan karakteristik dan ciri-ciri utama ISP dalam pembelajaran bahasa Inggris yang beragam dan bervariasi. 988 dalam Kristen Gatehouse, K. Isus, and English for Specific Purpose Curriculum Development mengatakan bahwa ada 4 karakteristik utama ISP sebagai pendekatan dalam pembelajaran bahasa Inggris, yaitu yang pertama, ISP dirancang untuk memenuhi kebutuhan pembelajar. Yang kedua, substansi dan isi ISP dikaitkan dengan tema dan topik pada bidang ilmu tertentu, jenis pekerjaan atau aktivitas tertentu. Yang ketiga, berpusat pada bentuk kebahasan yang sesuai dengan aktivitas dan bidang ilmu atau pekerjaan seperti sintaksis, leksikal, wacana, semantik, dan sebagainya. Dan ISP berbeda dengan General English. Robinson selanjutnya mengatakan bahwa ada 3 ciri utama ISP yang membedakannya dengan General English atau English a foreign language atau English as a mother tongue. Ketiga karakteristik tersebut adalah: yang pertama, ISP adalah pembelajaran yang berorientasi tujuan, goal oriented. Dalam konteks ini, belajar bahasa Inggris bukan karena alasan ingin tahu bahwa itu sebagai bahasa dan budaya yang terkandung di dalamnya, tetapi belajar ISP karena memiliki tujuan khusus tertentu dan spesifik dalam bidang akademik dan profesi yang satu dengan yang lainnya. Yang kedua, substansi ISP dirancang dan dikembangkan berdasarkan konsep analisis kebutuhan atau yang biasa disebut dengan need analysis. Konsep analisis kebutuhan bertujuan untuk mengkhususkan dan mengaitkan serta mendekatkan apa yang dibutuhkan pembelajar, baik dalam bidang akademik maupun profesi. Yang ketiga, ISP lebih ditujukan pada pembelajar dewasa daripada anak atau remaja. Hal ini logis karena ISP umumnya diajarkan pada tingkatan akademik, menengah dan tinggi, dan profesional atau tempat kerja. Agak berbeda dengan Stephens pada tahun 1988 dan Robinson. Evans dan Maggie mengajukan karakteristik ISP dengan menggunakan 2 istilah utama, yaitu yang pertama, karakteristik yang absolut dan karakteristik variabilistik. Karakteristik absolut merupakan karakteristik yang hakiki dan merupakan tipikal dari ISP. Mereka lebih lanjut mengatakan bahwa karakteristik absolut dari ISP adalah ISP is designed to meet need of the learners. ISP make use of the underlying methodology and activities of the disciplines it serves. ESP is centered on the language, grammar, lexis, register, skill, discourse, and genre approach to these activities. Dari kutipan di atas,
dapat ditarik kesimpulan bahwa ada 3 hal yang berkaitan dengan ISP. Pertama, ISP harus desain dan dirancang untuk memenuhi kebutuhan pembelajar berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan pembelajar. Mereka menambahkan bahwa hakikat ISP memenuhi kebutuhan pembelajar berarti fokus pada pembelajar berlangsung efektif sesuai dengan kebutuhan pembelajar dan memungkinkan pembelajar belajar dengan sukses sesuai dengan rentang waktu yang dirancang. Berkaitan dengan analisis kebutuhan agar substansi ISP benar-benar sesuai dan memenuhi kebutuhan pembelajar. Kedua, ISP merealisasikan metodologi dan aktivis sesuai dengan bidang ilmu yang ditargetkan atau dipelajari dan diajarkan. Ini artinya bahwa metode dan aktivitas yang dilaksanakan dalam pembelajaran di kelas harus sesuai dengan bidang ilmu, pekerjaan, dan profesi yang mencerminkan variasi dan beragamnya esensi dari ISP itu sendiri. Ketiga, sebagai suatu pendekatan fokus ISP adalah penggunaan kebahasaan yang tipikal, grammar, leksis, register, keterampilan, wacana, genre yang sesuai dengan aktivitas. Dalam hal ini, cakupan kebahasaan dalam ISP baik dalam tataran grammar, leksikal, dan register dalam hal tertentu berbeda dengan bahasa Inggris umum. Di samping itu, ciri fundamental lain dari ISP masih menurut Evans dan Meiji adalah keterampilan berbahasa, wacana, dan genre. Dalam pembelajaran ISP, konsideran mengenai keterampilan berbahasa yang diajarkan menjadi isu penting yang harus dipertimbangkan. ISP sebaiknya menggunakan situasi pembelajaran khusus dan metode pengajar yang berbeda dengan bahasa Inggris umum. ISP kelihatannya lebih sesuai dan cocok bagi pembelajar dewasa baik pada akademik tingkat tinggi maupun profesi atau tempat kerja profesional. Namun, ISP mungkin juga dapat digunakan bagi pembelajar tingkat menengah. Biasanya ISP dirancang dan didesain untuk mahasiswa dengan level tinggi, mengenai, dan tinggi. Namun demikian, sebagian pembelajaran ISP juga memungkinkan untuk pembelajar tingkat pemula. Dari uraian di atas, ada 2 hal yang dapat ditarik sebagai kesimpulan. Pertama, karakteristik yang absolut dan fundamental. Absolut dan fundamental artinya ciri tersebut merupakan wajib dan harus ada dan digunakan dalam pengembangan pembelajaran ISP dan bersifat final dan tetap. Kedua, karakteristik yang bersifat opsional atau lebih tepatnya dapat dikategorikan dengan menggunakan kata seharusnya atau kata atau frase lebih baik atau lebih sesuai. Artinya, karakteristik tersebut masih dapat dirubah, dikembangkan, dan atau disesuaikan sebagian atau seluruhnya dapat pembelajaran ISP. Perubahan dan penyesuaian tersebut tergantung pada konteks ISP itu tergantung pada konteks ISP itu sendiri.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.